Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Dito ya. Di video kali ini, kita akan kembali lagi ngebahas tentang email yang akan dikirim untuk profesor di luar negeri. Banyak email yang masuk ke email saya, nanya tentang gimana cara nulis yang bagus ya. Jadi ini video kedua saya mencontohkan bagaimana email itu seharusnya ya. Jadi ini ada contoh yang lucu, yang unik menurut saya ya. Kalau nulisnya nggak clear, jadinya nanti bisa berakhir kayak gini. Jadi kita akan bahas, ya ini video saya kedua. Kalau mau lihat video sebelumnya tentang email, cek di link di atas ini ada, teman-teman. So, check it out. Ya, jadi ini review cara nulis email untuk calon profesor di luar negeri berburu beasiswa ya. Ini yang episode kedua ya. Episode 002 ya. Mudah-mudahan jangan sampai 1000 kali lah ya. Mudah-mudahan dengan ini, video-video ini, teman-teman bisa belajar gimana caranya nulis email untuk profesor di luar negeri, apa aja yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam email tersebut ya, informasi apa saja ya. Perkenalkan dulu, nama saya Dito Pulungan, saya lulusan ITB, Teknik Penerbangan ya. Kemudian saya lanjut ke KAIS, itu salah satu kampus teknik terbaik di Korea Selatan. Saya dapat gelar master di sana itu tahun 2012. Kemudian saya lanjut S3 itu di KAUS ya teman-teman. Jadi dalam proses belajar di luar negeri ini banyak kali saya sudah mengirim email ke banyak profesor, dan alhamdulillah untuk master saya dan S3 saya nggak pernah makan uang dari Indonesia, dari negara ya. Artinya ini dibiayai dari universitasnya tersebut. Kayak di Korea, KAIS ngasih beasiswa, di KAUSnya ngasih beasiswa ya. Jadi bukan makan uang pajak masyarakat ya. Tapi tetap aja saya punya rasa cinta tanah air untuk bisa buat video ini agar jadi kontribusi ke teman-teman yang ingin belajar di luar negeri ya. Apalagi yang ingin keluar negeri itu nggak pakai uang negara ya. Karena ada aja bedanya rasanya ya, pride-nya ya teman-teman. Contohnya teman-teman nggak harus pulang ke Indonesia kan, karena kalau teman-teman itu ngajarnya, maksudnya pergi ke luar negeri dengan uang negara kan itu ada kewajiban untuk pulang. Kali aja teman-teman pengennya stay di luar negeri, ngajar di luar negeri, expansion network-nya ya, expanding the network ya, pengen memperbesar network-nya ya, jadi supaya orang-orang Indonesia bisa sekolah keluar di bawah bimbingan teman-teman nanti di sana. Jadi berkontribusi di Indonesia itu nggak harus dengan berada di Indonesia, dengan jadi dosen di Indonesia. Banyak yang saya kenal orang-orang Indonesia yang jadi dosen di luar negeri itu bisa rekrut banyak mahasiswa Indonesia ke lab-nya dia ya. Itu kan juga jenis kontribusi ya teman-teman. Jadi please don't be narrow-minded ya teman-teman. Nah, ini contoh emailnya ya teman-teman ya. Ini nama orangnya saya bilang X-Men ya, X-Men. Jadi si X-Men ini mau S3 ya teman-teman. Dia baru lulus S2 dari UK ya. Jadi ini emailnya ya. Dia ngirim email ke Profesor Rashid ya di Masdar Laboratory, Masdar Institute of Science and Technology, Khalifa University. Katanya I'm X-Men ya, ini namanya X-Men. Lulus lulus MSc dari teknik mesin di UK ya. Jadi ini orang juga nggak sembarangan ya teman-teman, ini kualitasnya ya udah jebolan luar negeri lah ya. Tesis saya itu tentang investigasi tentang respon struktur dari material ketika terjadi ledakan ya teman-teman, experimentally and numerically. Jadi dia lakukan simulasinya secara numerik dan juga eksperimennya di bawah bimbingan profesor bla 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 dan dokter bla 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 ya. Sejak aku ini bachelor S1 katanya ya, sampai sekarang aku belajarnya itu di bawah bimbingan dokter bla 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 ya. Sekarang aku jadi junior lecturer, jadi dosen ya di Departemen Teknik di Indonesia ya teman-teman. Jadi ini salah satu kesalahannya menurut saya dari awal ya teman-teman. Kalau saya komentarin ini headernya ini terlalu panjang ya teman-teman, karena email itu nggak kayak harus email resmi yang ditulis di kertas. Ini terlalu banyak Masdar Laboratory, Masdar Institute of Science Technology, Khalifa University. Ini bedanya yang Masdar Institute Science Technology sama Khalifa University aja udah itu apa ya?
ini satu universitas atau dua? Soalnya kan biasanya kalau udah institut kayak Institut Teknologi Bandung, kayak misalnya saya tadi kan Korea Advanced Institute of Science and Technology, itu kan universitas tuh. Kayak KAUS, King Abdullah University of Science and Technology, ini kok ada dua gini. Nah, saya nggak tahu ini maksudnya gimana, bisa aja ini dua profesor, dua afiliasi ya. Tapi menurut saya nggak perlu dibuat jadi, kalau orang Medan tuh cuma bilangnya itu semak, semak ya, semak kali lah emailnya ini. Banyak gitu loh teman-teman. Terlalu banyak ini. Harusnya kan Dear Profesor Rashid, eh sebenarnya nggak perlu nulis itu juga nggak apa-apa. Dear Profesor Rashid doang ya. Menurut saya. Kalau mau juga bilang Khalifah University itu cukup lah, nggak harus yang lengkap ininya Masdar Laboratory ya. Jadi biar lebih singkat aja teman-teman ya. Terus kemudian dia bilang my name is X-Man ya, ini cocok ya. I got my MSc ya from Mechanical Engineering UK. Ini masih cocok. Terus dia ngejelasin kan ini ya. My thesis was investigating bla bla bla, dia ngejelasin tentang dirinya under supervision of Profesor bla and Dr. bla. Menurut saya ini nggak terlalu penting ya teman-teman ya. Kecuali profesor Anda yang sebelumnya itu Nobel laureate ya. Jadi reputasinya itu sangat besar sehingga orang lain itu jadi wah, ini muridnya si orang ternar gitu ya kan. Nah, kalau kalau begitu mungkin bisa ditulis ya. Saya profesornya siapa itu yang penemu CNT, saya lupa. Ini apa namanya? Grafin yang gitu-gitu ya. Saya lupa, dari UK juga kalau nggak salah namanya. Saya lupa, saya udah tua ya. Nah, kalau gitu mungkin ya kan. Tapi kalau kasus general ya teman-teman, profesor teman-teman itu nggak terkenal banget ya. Harusnya sih nggak perlu ditulis lah. Buat semak aja gitu. Orang juga nggak kenal profesornya. Dan mungkin bidangnya juga nggak sama ya. Bidang yang sama aja kadang nggak kenal. Apalagi ini bidangnya mungkin berbeda ya teman-teman. Dan juga yang penting di sini kan, kalau profesor temen yang sebelumnya itu terkenal banget, pasti teman-teman kan nggak akan pindah ke lab yang lain. Pasti kan, misalnya profesor saya S2 itu Nobel laureate di bidang katakan fisik, mungkin nggak akan saya pindah ke S3 ke tempat yang abal-abal kan gitu. Jadi by default sih sebenarnya nggak perlu lah ngasih tahu siapa profesor kita. Kita buat email as simple as possible, fokusnya lebih ke kita, tapi bukan ke siapa profesor kita. Nah, ini sepertinya sih seperti itu ya. Contohnya ini dia bilang, since bachelor degree, dari aku S1 di Indonesia, I work under supervision of Dr. bla 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 bla. Ini kan nggak penting dia mau kerja sama siapa dulu S1 ya teman-teman. Karena kan intinya kalau kita mau ngirim email itu, kita mau nonjolkan who we are gitu ya. Dan orang yang ditonjolkan ini kan supervisornya ini juga belum tentu setenar itu ya teman-teman. Jadi nggak perlu lah ditulis namanya dulu dia dibimbing siapa ya. Cukup yang terakhir ini aja deh, yang tentang kita aja ya, personal ya teman-teman. Terus dia bilang I'm a junior lecturer in Department of Engineering Indonesia. Ini maksud akal ya teman-teman. Dia ngasih tahu kalau aku itu sekarang dosen loh gitu loh. Nah, terus dia bilang I have looked your profile di websitemu kan ya. Dan I know you from your papers. Aku tahu dari papermu tentang 3D printing, periodic lattice structure. Ya. Your work on lattice materials. Jadi pekerjaanmu tentang lattice material ini led me to think you might be the suitable supervisor gitu ya teman-teman. Ya ini sih bisa. Lagi ajan teman-teman ya. Nah, ntar dulu lah ya. La ilaha illallah. Oke teman-teman, kita lanjutkan sebentar ya. Nah, jadi dia bilang kan your work on lattice material membuatku itu merasa kalau kamu tuh cocok. Jadi, oh ternyata kamu tuh cocok jadi pembimbingku gitu ya. Intinya gitu lah. Ini menurut saya suatu statement yang aneh. Harusnya itu kita mengatakan diri kita yang cocok denganmu gitu loh, ngerti? Bukan, oh ternyata kamu tuh cocok sama aku gitu loh. Ngerti? Jadi kayak yang sekarang sedang disaring ini si profesornya, iya nggak sih? Saya sih ngerasa gitu ya, kalimat ini ya. Let me think you might be suitable candidate for my supervisor gitu. Menurut saya sih ya harusnya ngomongnya nggak gitu ya. I'm interested in modeling lattice material for bla 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 gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kayak yang saya bilang tadi.
I have read your paper, ya itu lebih spesifik ya, and title bla 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 gitu ya. It is interesting to see that this method can improve the strength atau misalnya kekuatan dari sesuatu itu berkali-kali lipat. Uh, di S2 aku mengembangkan analisa ini bla 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 bla. Nah, di S3 aku tertarik tuh untuk melakukan itu untuk struktur apa atau material yang kamu buat gitu. Itu kan lebih menarik. Nah, jadi nggak perlu dibilang kalau you are the suitable candidate for my supervisor, ya itu tuh ya nggak, kita itu nggak perlu bilang oh risetmu tuh cocok sama aku gitu loh. Tapi dengan cara kamu menjelaskan kalau oh aku baca papermu, aku ngerti dan kayaknya ini bisa dikembangkan gini, orang itu langsung punya pemikiran, ini anak pinter nih, cocok nih jadi studentku. Nah, yang kita mau buat impresi itu ya yang begitu ya, bukan kita maksain diri kita bilang, oh kamu itu cocok loh jadi supervisorku gitu. Nggak gitu, yang menyaring itu si profesor bukan kita ya teman-teman. Nah terus dia di sini bilang about funding katanya ya. I plan to apply LPDP, jadi dia mau apply LPDP scholarship. Nah, terus dia bilang I was an awardee for this scholarship for my master study katanya ya teman-teman. Dia ngasih tahu ya, menurut saya ini over information ya, terlalu banyak. Terus besides di samping itu I would like to apply for the university scholarship katanya. Beasiswa kampus kalau disediakan. Aku udah ngecek di website gitu. Jadi kayak bahasanya masih acak adut lah kalau menurut saya ya teman-teman. Dan terlalu banyak informasi lah, harusnya ya kalau kalau saya jadi mereka, ini nanti lah ngomongin scholarship gini nanti. Terus ini kan yang bentar kita bahas dulu yang bawah ya teman-teman. Attach is my research objective and CV ya. Jadi aku nge-attach, ngemasukin iniku research objectiveku ya. Jadi kayak tulisan esai tentang apa yang mau kulakukan itu ada di satu lembar teman-temannya. Kemudian CV-nya. Kalau ada possibility tentang topik-topik yang menarik katanya, aku pengen denger tuh darimu. I would be pleased to hearing from you. It's great to opportunity to work with you, with your team gitu ya. Senang banget bisa kerja sama kalau punya kesempatan bekerja dengan timmu gitu ya. Katanya gitu teman-teman. Kind regards, terus namanya X-Men gitu ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman gimana? Komen di bawah ya. Kalau menurut saya sendiri sih ini email nggak jelas ya. Kalau teman-teman perhatiin, ini orang mau ngapain? Ada nggak? Kalau di video sebelumnya saya bilang, saya itu orang yang plong-plongan aja ya. Misalnya, my name is Dito, aku dari Indonesia, atau aku dari kampus ini, aku mau apply S3 gitu kan. Dek, namaku Dito, aku punya banyak uang loh, aku udah punya kerjaan tetap, aku mau nikahin kamu gitu kan. Langsung diomongin tuh, tujuannya apa, intentionnya apa. Di sini kan nggak ada, lihat nih. I'm X-Man, MSc graduate, my thesis tentang ini. Saat ini saya junior lecturer katanya kan. Terus aku udah baca papermu dan aku rasa kamu itu cocok jadi supervisorku, which is salah lah ya cara penyampaiannya. Uh, aku tuh tertarik modeling tentang material. Terus tentang fundingnya nanti aku mau apply untuk LPDP, PhD. Jadi ini orang kan nggak ngerti kan. Terus aku awardee, aku pernah dapat beasiswa ini untuk masterku. Terus aku pengen daftar ke beasiswa di universitasmu gitu. Kan nggak jelas ya semuanya teman-teman ya. Karena nggak crystal clear gitu. Nah, dan ternyata kalau kita baca, si ini tadi dijawab nih sama si profesor tadi. Dia X-Man tuh, X-Man ya. Dear X-Man katanya ya. Thank you for your kind email. Terima kasih untuk emailmu yang bagus ya, yang baik lah. Udah dipuji-puji dia kan. I'm not sure if you're interested in joining our PhD program or just collaboration. Kamu ini mau ngapain sebenarnya ngirim email ke aku? Mau ngelamar PhD atau mau kolaborasi? Soalnya kan tadi di sini dibilang, it's great opportunity to work with your team, untuk bekerja sama dengan timmu, ya. Terus di sini nggak ada yang statement solid. Dibilang ya kan, your email did not make this solid clear atau crystal clear. Jadi memang Profesor Rashid Khalifah gitu ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke. Sip. Nah, jadi kan jelas kan? Nah, kalau memang emailnya memang nggak jelas ya teman-teman. Pertama, terlalu panjang kalau menurut saya. Yang kedua, udah emailnya panjang, intentionnya itu nggak dibuat di awal gitu loh. Entah di mana-mana dibuatnya. Kayak misalnya about the funding, I plan to apply Indonesia Education Endowment Fund. Bagi orang asing kan ini apa sih Indonesian Endowment Fund ini mereka nggak ini. Terus dia udah itu dia pengen apply scholarship, a great opportunity to work with you. Makanya kurang efeknya kurang emailnya jadi nggak clear gitu ya teman-teman. Nah dan terbukti ya si profesor ini juga nggak bisa ngerti ini emailnya apa maksudnya. Nah makanya coba kita ini ya teman-teman. Nah misalnya ini sekarang ya, mudah-mudahan bisa dilihat sama teman-teman semua. Nah, kalau saya ini ya, Dear Profesor Rashid. Capek kali nulis profesor. Singkat-singkat aja teman-teman. Rashid apa? Kalau ada nama lengkapnya Rashid YY ya. Rashid YY gitu ya. Masdar Laboratory, kepanjangan lah. Ini aja. Dear Rashid YY, Khalifa University. Oke. Kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Di video sebelumnya ini nggak ada kalau nggak salah. I'm X-Men, MSc graduate from mechanical engineering chemical engineering XCA University UK. Jelas kan? Langsung bilang, langsung yang pertama teman-teman, jadi orang tahu ya. I'm writing here to see if you have a vacancy or a vacant position for PhD student or a PhD student ya teman-teman. Langsung bilang, aku nulis ngecek apakah kau punya posisi lowong untuk jadi mahasiswa S3. Nah, terus bilang, so jelasin di bawah, in my thesis, I investigated the structural response of material under blah 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 under Professor Fall. Ini nggak penting, numerically ya teman-teman. Yang ini juga penting, bachelor ini nggak penting ya. Jadi kalau saya kalau mau yang bagusnya misalnya we develop the numerical method in MATLAB by using misalnya LSK non-lin function gitu ya. Saya nggak tahu, ini contoh aja teman-teman ya. And we verified the model prediction to the experimental results. Oke, gitu kan? Terus currently, kalau mau ngasih tahu ya, currently I'm a junior lecturer in departemen ini XS Indonesia. Kalau mau ngomong gitu ya, I'm looking for a PhD opportunity under your supervision, atau misalnya in the area of 3D printing of periodic structures. I read your paper entitled XXX blah blah blah
and I'm interested to extend such model, such structure with my newly developed numerical method gitu ya. Karena kan tadi kan dia ngomong itu, misal ini teman-teman bisa free ya, maksudnya bisa ganti-ganti, ini nggak kaku harus begini teman-teman. Tapi maksud saya kita itu pengen kasih tahu kalau kita itu tuh lagi nyari PhD di area ini, aku udah baca papermu dan aku ternyata papermu isinya itu gini, aku tertarik nih. Gimana kalau respon strukturmu itu tak prediksi dengan numerical model yang pernah aku buat di S2 dulu. Nah, habis itu udah kan, yang ini udah nggak perlu lagi. Nah, habis itu about the funding. Kalau menurut saya, teman-teman tuh harus pelajarin dulu di kampus itu tuh ada beasiswa nggak. Kalau kampus itu memang biasanya ada beasiswa, teman-teman nggak usah pakai LPDP gini. Kalau nanti profesor bilang, oh we would like to have you here, but unfortunately we don't have funding for your PhD gitu. Kami pengen kamu di sini, tapi ternyata kami nggak punya uang gitu. Kalau kayak gitu kasusnya, baru bisa dijawab. Oh, but the funding, if you're okay, I will apply to LPDP gitu ya. Jadi nanti mereka yang biayai PhD ku. Nah, itu jawabannya. Tapi kalau untuk sekarang, don't give too much information karena nanti akhirnya bisa membuat orang jadi bingung gitu ya. Nah, langsung aja gini. Attach is my research objective and CP, ya kan? I would be very happy to discuss the topics on Skype or Zoom, ya kan? Udah. Looking forward to hearing positive response from you. Nah, teman-teman udah tinggal ngomong begini doang gitu. Jadi, dear Profesor Rashid YYY ya, nama saya X-Man, saya itu lulus S2 MSc dari Mechanical Engineering XJ University UK, atau misalnya I'm X-Man. I recently obtained an MSc degree from Mechanical Engineering XJ University UK gitu ya. I'm here writing to see if you have a vacant position for a PhD student gitu ya. Ngomong gitu kan udah jelas nih. Dia udah dengan satu paragraf itu kan 3 kalimat tuh udah jelas. Who I am, sama aku Dito, nama aku X-Man, aku dari UK, dapat master, aku pengen apply PhD, apakah kau punya nggak gitu. Terus kan jelasin, why should I recruit you? Kenapa aku harus merekrutmu? Kan nah, dijelasin di tesisku aku menginvestigasi itu structural response dari material ketika meledak, buam gitu ya. Kami mengembangkan numerical method pakai MATLAB. Nah, ini udah mulai agak detail lah untuk untuk lebih convincing, meyakinkan profesor tuh kalau teman-teman tuh memang benar-benar ngerti tentang expert di bidang teman-temannya. LSK nonlinear function, and we verified the model prediction by comparing to the experimental result gitu ya. Ya, jadi by comparing to the experimental result gitu ya. Nah, terus bisa juga dibilang currently I'm the new junior lecturer. Sekarang aku tuh jadi junior lecturer. Ini bolehlah informasi tambahan untuk menambah kredibilitas teman-teman ya. Sekarang bisa dibilang I'm looking for a PhD opportunity, lagi nyari kesempatan PhD nih di area 3D printing dan 3D printing periodic lattice structure. Aku baca papermu dengan judul ini nih, yang harusnya ada hubungannya dengan lattice structure, dan ternyata metode kerjaan kamu bagus, kamu bisa memproduksi ini dengan kekuatan yang 2 kali lipat, nanti kamu bilang lah tambahin 1-2 kali lipat, dan aku sangat tertarik untuk bisa memprediksi respon itu menggunakan numerical method yang ku
develop sebelumnya gitu. Nah, semoga jadi ini aku cantumkan research objektifku apa, CV-ku, attach, I attach, mana sih? Jadi I Control I attach my CV, research objectives, research essay, bukan objective ya, research essay, and several documents for you to review ya teman-teman. I would be happy to discuss further on the topics on Skype, ya kan? Oke. On Skype atau Zoom, looking forward to hearing positive response from you. Jadi udah gini udah jauh mendingan dari yang tadi ya teman-teman. Kalau yang tadi kan panjang, riuh, banyak banget tuh ini ya tulisannya. Tapi malah nggak to the point gitu loh. Profesornya aja bingung tuh. Ini orang mau ngapain ngubungi aku. Nah, your email did not make it solid clear katanya. Di sini kan jelas, dear profesor ini kita kan nggak sedang nulis email, nulis surat formal gitu ya. Jadi dear Profesor XY, Khalifah University, I'm X-Man, aku baru lulus S2 dari kampus ini. Aku nulis ini untuk ngecek apakah kau punya posisi yang kosong untuk PhD student gitu ya. Di tesisku aku ngerjain tentang ini. Sekarang aku junior lecturer, ini di bagian ini lebih menarik lagi ya, nggak harus ya teman-teman, lebih menarik lagi kalau teman-teman itu punya paper ya, jurnal internasional S2. Nah, kami mengerjain ini compare documentary result. Fortunately, we have successfully published our master thesis on international journal. Nah, itu mantap teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Minimal emailnya clear ya. I'm a junior lecturer, ini nilai plus ya, karena nggak semua orang itu lecturer ya. Kalau lecturer itu kan artinya teman-teman udah punya tanggung jawab, teaching, preparing courses ya, material untuk kelas. Nah, berarti orangnya yang ya ini nilai plus lah kalau menurut saya ya. Terus dia yang jelasin PhD opportunity ya. Jadi mungkin ini aja teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak udah nonton ini nih, hampir 30 menitan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Kalau ada yang mau ini lagi, saya review lagi emailnya, bisa dikirim aja ke Dito AP. Mending saya tulis di sini deh. Email ap@gmail.com ya teman-teman. Nah, jadi bisa di email ke dito@gmail.com, minta review ya. Nggak cepet ya saya review, bisa lama, bisa nunggu seminggu, tergantung waktu saya kosong ya. Kadang kalau saya weekend gini nggak ada kerjaan gitu ya. Ya kerjaan pasti banyak lah, tapi maksudnya kan kadang kita mau istirahat, tapi istirahatnya ngapain? Karena saya sukanya ngoceh ya, mending saya ngoceh sesuatu yang bermanfaat, diupload ke YouTube. Syukur-syukur banyak yang nonton ya teman-teman. Ya sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.